terjadi kekosongan di kursi kepresidenan Republik Indonesia, maka Mr. Asad menjadi pejabat presiden. Seharusnya Asad dipanggil Paduka Yang Mulia panggilan presiden, namun Asad tak mau. Mr. Asad tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, tapi kalau mau panggil Bung Presiden. Mr. Asad sebagai Presiden RI dan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Asad memprakarsai pembangunan Masjid Syuhada selama menjadi presiden. Asad adalah penandatangan statuta pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM). Menghilangkan Asad dari realitas sejarah kepresidenan Republik Indonesia sama saja dengan tidak mengakui Universitas Gadjah Mada sebagai universitas negeri pertama yang didirikan oleh Republik Indonesia. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Saya akan membahas tentang sejarah Minang lagi ya kan. Dulu pada tahun 1949, tepatnya tanggal 27 Desember, Indonesia ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ada negara Republik Indonesia, ada negara Jawa Timur, ada negara Jawa Tengah, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera Timur, ada negara Sumatera Selatan, ada 9 negara otonomi daerah. Nah ini unik kan, itu tergabung dalam Republik Indonesia Serikat yang dipresideni oleh Soekarno, dan Perdana Menterinya adalah Bung Hatta. Tapi tahukah Anda, Republik Indonesia itu hanya sebagian Sumatera dan Yogyakarta saja. Ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1949 itu ada di Yogyakarta. Dan siapakah presidennya? Presidennya adalah Mr. Asad. Mr. Asad ini asli dari Minangkabau dan lahir di Banu Hampu. Oke, ini dia kisah Mr. Asad, sang Presiden Republik Indonesia ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Check it out. Saat zaman Republik ini baru berdiri, tak banyak kaum terpelajar. Seorang advokat seharusnya tajir dan kemana-mana pakai mobil. Namun itu tidak terjadi di awal tahun 1950 di Yogyakarta pada diri Asad. Padahal dia punya ijazah Master in Rechten dari tahun 1939, lulusan Universitas Leiden menjauh di negeri Belanda. Meski beberapa tahun pertama studi hukumnya dijalani di Recht School RHS Batavia. Sejak tahun 1940, Asad sudah jadi advokat di Jakarta. Ia adalah advokat yang hidup sederhana, dari rumah ke kantornya sehari-hari kadang-kadang berjalan kaki dan bersepeda. Biasanya dia melintasi daerah Malioboro, Yogyakarta waktu hari-hari terakhir Yogyakarta menjadi ibu kota. Mr. Asad bukan orang sembarangan waktu itu. Asad seharusnya dimuliakan seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X ketika Soekarno menjadi presiden dan Hatta menjadi Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat yang terbentuk setelah pengembalian kedaulatan 27 Desember 1949. Terjadi kekosongan di kursi kepresidenan Republik Indonesia, maka Mr. Asad menjadi pejabat presiden. Seharusnya Asad dipanggil Paduka Yang Mulia panggilan presiden, namun Asad tak mau. Mr. Asad tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, tapi kalau mau panggil Bung Presiden. Mr. Asad sebagai Presiden RI dan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar pada tahun 1950 tanggal 17 Agustus dan menjadi Republik Indonesia kembali, Soekarno menjadi presidennya. Belakangan Asad bernasib sama dengan orang-orang bergelar Master in Rechten lain yang pernah jadi ketua pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Tak banyak orang Indonesia tahu bahwa Mr. Asad pernah menjadi pejabat presiden ketika Soekarno harus mengampu kepemimpinan Republik Indonesia Serikat. Sebelum menjabat presiden pada tahun 1949, sejak 3 Maret 1947, Mr. Asad diangkat menjadi Ketua Badan Pekerja BP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah Asad tak jadi pejabat presiden, dirinya pernah jadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 1950 sampai 1951. Ketika ada gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Asad bersama istrinya Siti Hazah pergi ke Sumatera. Asad lalu ikut serta dalam pemerintahan yang dianggap makar tersebut, seperti dilakukan Syafruddin Prawira Negara. Asad dijadikan Menteri Dalam Negeri. Laki-laki kelahiran Banu Hampu, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 18 September 1904 ini terlahir sebagai remaja yang sangat beruntung di zamannya. Gelar adatnya saja Datuk Mudo.
Setidaknya ia mencicipi sekolah elit pribumi sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dia SMP elit pribumi Mulo, sebentar di Stovia, lalu di AMS. Setelahnya dia belajar juga di sekolah hukum Hope School LHS. Kurang apa lagi? Namun nyatanya dia kemudian ikut serta dalam pergerakan nasional sejak masih sekolah di Betawi. As'ad ikut serta dalam Jong Sumatraland Bond, organisasi pemuda bagian pergerakan nasional. Ikut serta pula dia dalam kepanitiaan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta. Setelah lulus dari Leiden 1939, selain pernah jadi advokat di Jakarta 1940, menurut catatan orang-orang Indonesia yang terkemuka di Jawa 1986-280, dia pernah bekerja di NV Centrale Spar and Hypothek Bank di Jakarta. Waktu zaman Jepang, dia menjadi pegawai di Somubu Indonesia Bunsitu, pernah menjadi camat Gambir dan Wedana Mangga Besar kala zaman Jepang. Terkait pergerakan nasional, dia pernah menjadi Bendahara Pemuda Indonesia 1939 dan Bendahara pada Indonesia Muda 1941 sampai 1942. Menurut catatan Sultan Muhammad Rashid, dia pernah aktif mendukung Mr. Sartono di Partai Indonesia Partindo ketika masih kuliah bersama Amir Saifuddin dan Muhammad Yamin. Menurut catatan Hatta dalam Muhammad Hatta Memoir, awal zaman Jepang bersama kawan-kawannya yang bergelar Mr. As'ad menawarkan diri bekerja kepada Hatta. Namun akhirnya bersama Mr. Wilopo, As'ad bekerja di bawah seorang Jepang bernama Harada. Pada zaman Indonesia merdeka, dia termasuk yang ikut Republik. Dia aktif dalam organisasi yang mirip parlemen bernama Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana As'ad jadi ketuanya sejak awal 1947. Di KNIP, As'ad adalah wakil dari Partai Sosialis ketika ibu kota Republik Indonesia diduduki militer Belanda. Pada 19 Desember 1948, As'ad termasuk salah satu yang ditangkap. Pada 22 Desember 1948, bersama Soekarno, Hatta, Sultan Sadir, Haji Agus Salim, Mr. Gafar Pringgodigdo, dan Komodor Suryadi Suryadharma sebagai tawanan militer Belanda, sesaat dibawa keluar ibu kota yang telah diduduki. Masing-masing boleh membawa pakaian dalam koper. Kira-kira pukul 8 kami dibawa dengan jeep ke Maguwo. Di Maguwo kami diminta naik ke dalam sebuah bomber atau pesawat pembom. As'ad memprediksi mereka semua akan dibawa ke Saparua, seperti yang sebelumnya dialami Samratulangi. Rupanya pesawat itu mendarat di lapangan terbang tertua di Indonesia, Cililitan, kini Halim Perdana Kusuma. Mereka singgah sebentar dan semuanya buang air. Sebelum terbang menuju Bangka, pesawat tiba di lapangan terbang Pangkal Pinang, kini Depati Amir. Hatta bersama Gafar, As'ad, dan Suryadharma dibawa ke Menumbing. Setelah Belanda ditekan dunia internasional pada tahun 1949, Republik Indonesia pun dipulihkan. Pemimpin-pemimpin Republik termasuk As'ad dibebaskan. As'ad kembali ke Yogyakarta dan setelah 27 Desember 1949 dia jadi pejabat Presiden RI untuk beberapa bulan. Ketika hendak mengisi jabatan pejabat presiden, As'ad ditanyai Subakir seperti dicatat dalam sketch parlementer 1950. Nama Tuan disebut-sebut sebagai salah satu yang mungkin akan menjadi acting Presiden Republik Indonesia. Sampai di mana betulnya ini? Sambil tertawa As'ad menjawab, buat saya itu terlalu muda. Umur As'ad kala itu mendekati 46 tahun. Subakir lalu bikin As'ad ikut tertawa dengan bilang, Datuk Mudo yang terlalu muda. Sebelum ibu kota RI kembali lagi ke Jakarta demi mengenang Yogyakarta sebagai kota perjuangan, As'ad memprakarsai pembangunan Masjid Syuhada selama menjadi presiden. As'ad adalah penanda tangan statuta pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM). Menghilangkan As'ad dari realitas sejarah kepresidenan Republik Indonesia sama saja dengan tidak mengakui Universitas Gadjah Mada sebagai universitas negeri pertama yang didirikan oleh Republik Indonesia, ujar sejarawan Bambang Purwanto dalam pidato pengukuhan guru besarnya di UGM 17 Januari 2008. As'ad, pejabat presiden yang tercatat itu, tutup usia pada 16 Juni 1976. Nah, itulah kira-kira sejarah tentang Mr. As'ad, sang presiden Republik Indonesia yang tidak dianggap. Padahal keberadaan Mr. As'ad ini sangatlah penting sekali untuk kelangsungan hidup Republik Indonesia. Tapi tidak apa-apa, tetap majulah Indonesia, majulah Minangkabau, dan selalu di Mulifa Channel.